Sama seperti Tuhan tidak pernah melupakan Israel, demikian pula Dia tidak akan pernah melupakan kita. Kasih yang diukir di telapak tangannya dan perhatian yang selalu hadir memberikan jaminan bahwa kita selalu berada di bawah naungan kasih setianya. Semoga pemahaman ini membawa kita lebih dekat kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa kasih-Nya akan selalu menyertai dan membimbing kita sepanjang hidup. Shalom sahabat terkasih, selamat datang kembali. Kiranya sahabat terkasih semua berada dalam keadaan sehat dan selalu diberkati dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam perjalanan sejarah umat manusia, kasih Tuhan terhadap umatnya telah menjadi tema sentral yang selalu relevan dan penuh makna. Di tengah tantangan dan pergolakan hidup, seringkali kita mempertanyakan keberadaan dan perhatian Tuhan. Namun kitab suci dengan tegas mengingatkan kita tentang kasih Tuhan yang kekal dan tak terbatas, terutama melalui firman-Nya kepada bangsa Israel. Dua ayat yang menggambarkan kasih dan kesetiaan Tuhan dengan sangat kuat adalah Yeremia 31 ayat 3 dan Yesaya 49 ayat 15 dan 16. Melalui ayat-ayat ini, kita diajak untuk merenungkan betapa dalam kasih Tuhan kepada Israel yang menjadi cerminan dari kasih-Nya yang tak terhingga bagi kita semua. Sahabat terkasih, firman Tuhan di dalam Yesaya 49 ayat 15 dan 16 berkata demikian. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakan, aku tidak akan melupakan engkau. Lihatlah, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Di sini Tuhan berbicara melalui Nabi Yesaya, memberikan gambaran yang dalam tentang kasih sayangnya terhadap Israel. Kasih seorang ibu terhadap anaknya adalah salah satu bentuk kasih yang paling kuat dan tak terbatas yang bisa dibayangkan. Namun Tuhan menegaskan bahwa kasih-Nya bahkan lebih dari seorang ibu, lebih konsisten daripada kasih seorang ibu. Jika Anda kemungkinan bahwa seorang ibu bisa melupakan anaknya, sesuatu yang sangat jarang terjadi. Tuhan menekankan bahwa Dia tidak akan pernah melupakan Israel. Ini adalah pernyataan sangat kuat tentang bagaimana Tuhan selalu mengingat dan memperhatikan umat-Nya. Gambaran ini melukiskan engkau di telapak tanganku, menunjukkan bahwa Israel selalu berada dalam perhatian Tuhan. Sebuah pengingat yang permanen dan tak terhapuskan. Dalam budaya kuno, sesuatu yang ditulis atau diukir di telapak tangan adalah sesuatu yang sangat berharga dan selalu diingat. Ini menunjukkan betapa Tuhan sangat memperhatikan dan mengasihi Israel. Tambahan tentang tembok-tembok yang selalu di hadapan Tuhan memperkuat gambaran ini, menunjukkan bahwa Tuhan terus-menerus mengawasi dan melindungi umat-Nya. Sahabat terkasih, firman Tuhan di dalam Yeremia 31 ayat 3 berbunyi demikian. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ayat ini muncul dalam konteks nubuat Nabi Yeremia yang disampaikan kepada bangsa Israel yang sedang menghadapi masa-masa sulit, termasuk ancaman pengasingan dan kehancuran. Dalam situasi ini, mereka terasing dari Tuhan. Namun, ayat ini menegaskan bahwa kasih Tuhan tidak pernah pudar, bahkan di tengah penderitaan. Tuhan menyatakan bahwa kasih-Nya kepada Israel adalah kekal, sebuah kasih yang melampaui waktu dan keadaan. Ini berarti bahwa meskipun Israel seringkali gagal untuk hidup sesuai dengan perintah Tuhan, kasih Tuhan tetap ada.
Kasih yang kekal ini menjadi dasar dari janji-janji Tuhan kepada Israel. Sebuah pernyataan bahwa tidak ada apapun yang dapat memisahkan mereka dari kasih Tuhan. Kasih yang ditunjukkan Tuhan ini tidak hanya bersifat sementara atau bergantung pada ketaatan Israel, tetapi adalah komitmen tanpa syarat yang terus berlanjut sepanjang masa. Sahabat terkasih, kedua ayat ini secara bersama-sama memberikan pesan yang kuat tentang kasih Tuhan yang tak terbatas dan perhatian yang terus-menerus kepada Israel. Meskipun bangsa ini sering menghadapi tantangan, kesulitan, dan bahkan hukuman, mereka dapat yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kasih Tuhan yang kekal dan perhatian yang tak terputus kepada Israel menunjukkan komitmennya yang tak tergoyahkan. Bagi dunia saat ini, ayat-ayat ini mengingatkan kita akan pentingnya pemahaman sifat kasih Tuhan. Tuhan bukan hanya hakim yang menuntut ketaatan, tetapi juga Bapa yang penuh kasih dan setia, yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Ini memberikan pengharapan kepada setiap orang yang percaya bahwa seperti halnya Tuhan tidak pernah melupakan Israel, Dia juga tidak akan pernah melupakan kita. Melalui nubuat dan janji yang ditemukan dalam Yeremia 31 ayat 3 dan Yesaya 49 ayat 15 dan 16, kita diingatkan akan hubungan yang mendalam dan penuh kasih antara Tuhan dan umatnya. Ini adalah hubungan yang didasarkan pada kasih yang kekal, kesetiaan yang tak tergoyahkan, dan komitmen yang terus-menerus melindungi dan memelihara mereka yang dipilihnya. Dengan pemahaman ini, kita dapat lebih menghargai bagaimana kasih Tuhan bekerja di tengah-tengah kita, memberikan pengharapan dan kekuatan di setiap situasi hidup. Sahabat terkasih, kasih Tuhan yang terungkap dalam Yeremia 31 ayat 3 dan Yesaya 49 ayat 15 dan 16 mengajarkan kita tentang kesetiaan yang tak terukur dan perhatian yang tak pernah pudar. Meskipun kita mungkin menghadapi kesulitan atau merasa jauh dari Tuhan, ayat-ayat ini memberikan pengharapan bahwa kasih Tuhan tidak pernah berakhir. Sama seperti Tuhan tidak pernah melupakan Israel, demikian pula Dia tidak akan pernah melupakan kita. Kasih yang diukur di telapak tangannya dan perhatian yang selalu hadir memberikan jaminan bahwa kita selalu berada di bawah naungan kasih-Nya. Sahabat terkasih, semoga pemahaman ini membawa kita lebih dekat kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa kasih-Nya akan selalu menyertai dan membimbing kita sepanjang hidup. Amin. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Tuhan memberkati kita semua.